Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, sehat, sukses, lancar, jaya selalu buat semuanya ya dimanapun berada. Semoga masih semangat dalam berkarya dan berikhtiar. Baiklah, dan pada kesempatan kali ini sesuai janji saya ya sobat kreatif, di video sebelumnya saya akan coba membuat alat beton atau bagel beton ya. Jika di sebelumnya kita sudah buat alat potong betonnya, sekarang kita buat bagel betonnya ya biar sepaket. Dan semoga hasilnya tidak mengecewakan ya dengan apa yang akan saya coba buat kali ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya sobat kreatif, kita langsung saja ke proses pertamanya. Baiklah sobat kreatif, di sini saya akan awali dengan bahan pertama dan saya sudah siapkan ya 2 buah plat bulat seperti ini dengan ketebalan 6 mm dan untuk diameternya platnya 13 cm, bahan besi biasa ya. Dan untuk bahan selanjutnya saya siapkan lahar atau bearing dengan diameter 6 cm atau 60 mm dengan diameter bagian dalamnya adalah 30 mm ya. Oke, dan di sini saya pakai lahar dengan number 6206Z ya, seperti yang bisa dilihat oleh sobat kreatif semuanya. Terus untuk bahan ketiganya di sini saya sudah siapkan juga ya bahan as berbahan besi keras dengan diameternya sudah saya sesuaikan dengan bearing yang akan saya pakai. Untuk panjangnya bebas ya, di sini saya akan pakai asnya dengan panjang kurang lebih 8 cm. Oke, dan untuk bahan selanjutnya di sini saya juga sudah siapkan as kedua dengan diameter 16 mm seperti ini, dan untuk panjangnya nanti kita samakan ya dengan as besarnya. Baiklah sobat kreatif, dan saya akan coba mulai dulu dari proses antara lahar dan plat bulatnya ya terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh semuanya setiap rinci tiap prosesnya ya. Untuk pertama-tama di sini saya akan cari senter akurat titik tengah buat penandaan ya pada kedua plat bulatnya. Untuk mencari senter tengahnya saya cari dengan cara seperti ini. Kalau sobat kreatif lebih senang pakai rumus daripada cara manual seperti yang saya lakukan, itu bebas ya karena sama-sama mencari hasilnya. Baiklah, dan di kedua plat ini saya akan buat lubang yang akan saya sesuaikan dengan beberapa bahan yang sudah saya kenalkan tadi ya. Seterusnya saya akan bor dengan mata bor kecil yang nantinya kita lanjutkan ke pengeboran besarnya. Tapi sebelum kita ke pengeboran, saya akan coba sekalian sempatkan jawab beberapa pertanyaan umum ya sobat kreatif yang sudah sering banget ya ditanyakan pada saya. Untuk bang, mata bor yang bagus yang kualitasnya baik biasanya pakai dari merek apa dan kenapa ya? Dari beberapa pilihan dan beberapa mata bor yang sudah pernah saya coba selama saya kerja ya sobat kreatif, mungkin yang paling tepat dan menurut saya handal cocok pengeboran pada media besi itu mata bor Dormer seperti ini. Ini yang saya pakai A100 ya sobat kreatif, yang memang sering umum dan banyak digunakan pada media besi, pengeboran pada media besi ya. HSS jobber drill atau bor pekerja keras, dan merek Dormer juga banyak ya pemilihan khusus mata bor lainnya. Seperti mata bor khusus stainless A002, nanti saya akan coba bahas sedikit ya pemaksudan HSS pada mata bor yang saya tahu saja. Mata bor ini made in Brazil ya sobat kreatif, dan banyak sekali dipakai sama orang-orang Eropa, dan setahu saya ini bor tertua yang pernah digunakan ya. Baiklah sobat kreatif, apa sih pemaksudan HSS pada mata bor? Mata bor HSS adalah mata bor yang umum yang sering dan banyak sekali dipakai ya, dikenal juga sebagai twist bit atau memutar bit. Mata bor HSS ada 3 macam ya yang setahu saya, yang saya tahu. Yang pertama HSS reguler. Mata bor ini cocok untuk penggunaan sehari-hari, pekerjaan pada material kayu, plastik, dan logam ya. Untuk yang keduanya ada HSS titanium nitride. Ini adalah mata bor HSS yang diberi coating titanium nitride ya, sehingga usia pakainya lebih panjang daripada mata bor HSS reguler yang pertama ya sobat kreatif. Mungkin kualitas lebih baiknya dari yang pertama. Sedangkan untuk yang ketiganya ada HSS Kobal ya sobat kreatif. Ini adalah mata bor berbahan dasar logam campuran antara High-speed steel ya dengan kobal. Dan mata bor ini lebih tahan temperatur tinggi ya sobat kreatif, dan sesuai untuk pekerjaan atas material stainless steel, high tensile steel ya, besi tuang, dan juga cocok pengeboran kuningan dan sambungan las juga. Mungkin ini yang paling baiknya ya dalam mata bor. Mungkin itu sedikit yang saya tahu akan pengertian HSS pada mata bor ya sobat kreatif. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, kita coba lanjut kembali ke proses pembuatan alatnya ya. Di sini untuk semua bahan sudah saya tandai dengan pengeboran. Sekarang saya akan lanjutkan ke penyesuaian lubang yang dibuat dengan bahan yang sudah disiapkan ya, agar lubang yang dibuatnya pas dengan as dan laharnya.
Kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang saya akan proses as utamanya. Di as utama ini saya akan coba buat coakan ya dengan cara manual dengan sebuah gerinda tangan. Dan pada ujung asnya saya akan buang terlebih dahulu yang diameter kecilnya ya. Oke, dan untuk sobat kreatif yang sudah menanyakan untuk mata gerinda apa yang sering saya pakai, dari mata gerinda potong dan mata gerinda penghalusnya. Kalau dulu saya sering pakai Kinik ya sobat kreatif, hanya karena terlalu boros, cepat habis, terus saya ke Bos. Dan terakhir yang masih saya sering pakai dari Ultra yang saya perlihatkan ini ya. Mata gerinda merek Ultra ini kalau menurut saya sih lebih awet dan halus, tidak kasar ketika dipakai pemotongan, mungkin karena pori-pori bahan yang terkandung lebih halus juga ya dibanding seperti dari Kinik, dari mata gerinda Kinik atau Bos. Dan untuk gerinda penghalus bekas lasannya juga sama ya. Saya pakai Ultra juga yang ini. Lebih tajam kalau menurut saya pengikisannya, dan bekasnya tidak terlalu kasar, tidak ngegeruduk juga ya ketika dipakai. Jadi tidak kasar gitu kan, ngebanting seperti itu. Dan semua ini hanya menurut saya ya sobat kreatif, karena banyak pertanyaannya pada saya tentang merek apa yang sering saya pakai pada mata gerinda. Jadi sobat kreatif juga bisa mencobanya sendiri di rumah atau di tempatnya, beberapa perbandingan merek Ultra ini dengan beberapa merek lain ya, beberapa merek lain mata gerinda yang lain seperti itu. Kenapa saya anjurkan demikian? Karena perasaan, tipe, gaya kerja, dan kenyamanan itu sobat kreatif sendiri yang bisa menentukan ya. Video seperti ini hanya sebagai salah satu sarana untuk menambah informasi dan referensi pada power tool, aksesoris, perangkat, dan lain-lain ya. Hanya hasil akhirnya tetap sobat kreatif yang menentukan. Oke sobat kreatif, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke pembuatan alatnya. Baiklah sobat kreatif, seperti yang bisa dilihat di sini saya sudah buat coakan pada as utamanya yang saya buat dengan cara manual pakai gerinda tangan. Saya akan coba haluskan atau ratakan bagian dalam coakannya dengan titir besar seperti ini agar lebih simetris dan persegi ya untuk hasilnya. Oke, dan jika ada pertanyaan kenapa saya tidak pakai mata bor dulu tapi langsung pakai gerinda tangan untuk mencowaknya, ada sedikit pengalaman ya sobat kreatif. Pencowakan di media bulat dengan ukuran kecil seperti ini hasilnya jarang akurat kalau pakai lubang bor dulu di bagian ujungnya. Selalu saja ada sisa lebih yang sulit dibenahi bagian dalam sisa potongannya ya. Itu pengalaman saya, mungkin karena saya masih pemula dan amatir ya dalam hal seperti ini, tapi insya Allah semua itu hanya masalah waktu. Kita semua butuh waktu untuk jadi mahir, tapi yang terpenting ujung dan poinnya tetap saja ke hasil akhir kerjaan kita seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba satukan dan kuatkan semua asnya dengan pengelasan, terkecuali bagian bearing atau lahernya ya yang nggak saya las, biar nanti kalau rontok atau rusak bisa kita ganti dengan mudah ya sobat kreatif. Dan jawaban terakhir yang bisa saya sempatkan dalam tutorial kali ini tentang pertanyaan kawat las yang cocok untuk pengelasan ringan atau besi-besi tipis seperti pagar, hollow, dan lain-lain ya. Saya sendiri pakai kawat las Roha atau RH strip 60 seperti ini dengan kode E6013 ya sobat kreatif. Untuk kode E6013 sudah pernah saya bahas juga ya di beberapa video saya. Saya akan coba perjelas kembali di sini ya. Kawat las seperti ini merupakan welding elektrod berkarbon steel rendah dengan pelapis coating bertipe titania ya sobat kreatif. Dan untuk kawat las RH strip 60 yang saya pakai ini sangat cocok untuk pengelasan besi karbon baja dengan beban rendah. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk pengelasan hollow, pipa, bahan-bahan pembuatan pagar, dan kawat las ini cukup stabil ya sobat kreatif pada pengelasan dan sangat mudah digunakan untuk para pemula seperti saya. Oke, dan arus lasan yang direkomendasikan untuk kawat las Roha ini arus mesin las AC DCEF atau DCEN ya, seperti mesin las yang saya pakai pada tutorial ini. Dan pada pengelasan besi plat strip tebal seperti ini juga bisa menggunakan kawat las ini ya sobat kreatif. Hanya kita perbesar ukuran diameter kawatnya, bisa pakai 2,6 atau di atasnya ya. Tapi kalau untuk besi tipis bisa pakai yang ukuran 2 mili. Jadi kita hanya perlu memilih ukuran diameter kawatnya saja ya yang cocok dengan bahan dan kegunaan kerjaan kita, asal jangan yang bertekanan tinggi. Kalau kerjaan kita untuk pembuatan alat yang bertekanan sangat tinggi ya dengan bahan-bahan besi keras, jangan pakai kawat las yang berkode E6013 seperti ini ya sobat kreatif. Kawat las ini bisa kita pakai untuk pelapisnya saja ya pada pengelasan besi bertekanan. Mungkin itu sedikit jawaban pemula yang bisa disampaikan karena durasinya akan habis ya dengan jawaban saja. Jadi nanti kita coba sempatkan kembali di video yang akan datang ya sobat kreatif untuk kawat las khusus bertekanan yang rekomendasi pada pekerjaan. Baiklah sobat kreatif, dan untuk kedua plat bulat dan semua bahan yang sudah saya perkenalkan di awal sudah kita satukan ya, kurang lebihnya seperti ini tiap posisinya. Di sini saya coba potong as kecilnya agar sama rata dengan as utamanya.
Oke, dan untuk selanjutnya saya akan mengatur ketinggian as kecilnya dengan as utama, dan saya akan pakai bos dari pipa seperti ini ya untuk pengganjal plat bagian atasnya. Sobat kreatif bisa sesuaikan untuk ketinggian yang diinginkannya ya. Yang saya akan memakai bos yang paling pendeknya agar coakan as utama lebih tinggi dan mampu menampung beberapa bahan penekukan ya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Dan kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif, bagian-bagian yang sangat penting dan rumitnya dalam membuat alat seperti ini dengan sistem kerja yang saya pakai. Untuk selanjutnya insya Allah sobat kreatif mampu memahami dari setiap bentuk dan tontonannya. Jadi kita percepat tutorialnya ya. Di sini saya sudah siapkan sambungan untuk handlenya dengan bentuk seperti ini, sedikit melengkung ya, karena saya sesuaikan dengan meja yang akan dipakai operasi alat ini. Kita satukan dengan lasan yang kuat ya sobat kreatif pada plat bagian atasnya. Oke, dan seperti ini setelah saya satukan sambungan untuk handlenya, sekarang saya akan lanjutkan dan siapkan handle utamanya. Untuk handlenya sudah saya buat ya seperti ini dengan 2 buah pengendali, dan bagian ujung sudah saya kasih lubang yang disesuaikan dengan sambungan handle yang tadi kita satukan dengan platnya ya sobat kreatif. Oke, kita langsung satukan saja keduanya dengan baut ya. Untuk 2 lubang bagian tengah saya akan pakai spi dari as kecil 10 mm untuk menambah daya tahan kedua bautnya, dan agar handle tidak melewat ketika dipakai ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, untuk 2 buah pengendali yang disiapkan akan saya tambahkan dengan sebuah pipa di keduanya ya, agar lebih fleksibel mengikuti pergelangan ketika dioperasikan. Untuk selanjutnya yang sudah saya siapkan, di sini saya siapkan bahan hollow 40x30 ketebalan 4 mm ya. Yang pada bagian atasnya sudah saya kasih beberapa as 10 mm masing-masing dengan jarak renggang 3 cm ya, dan di hollow ini sudah saya pasang juga beberapa mur di bagian luar dan bagian dalam hollownya. Hollow ini nantinya untuk ukuran besi yang ditekuk dan mur yang saya tanam agar bisa dibongkar pasang dengan meja alatnya, jadi tidak saya patenkan dengan lasan ya, agar mempermudah pengiriman. Karena ini untuk pesanan ya sobat kreatif, jadi bisa dipesan dengan atau tanpa mejanya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, sekarang saya akan coba pasang semua setiap bagian alatnya di meja yang sudah saya siapkan. Kebetulan di sini sudah saya finishing semuanya untuk tiap bagiannya ya. Sekalian kita uji coba untuk alatnya. Alat ini saya desain untuk bagel besi beton ukuran 6 mm dan 8 mm maksimalnya ya sobat kreatif. Kalau sobat kreatif mau membuat alat dengan ukuran besi beton di atas 8 mm, 10 mm, 14, 16 mm seperti itu, tinggal sesuaikan kemampuan ukuran bearing atau laharnya yang dipakai dan sesuaikan juga coakan di as utamanya ya dengan ukuran besi betonnya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan mungkin kurang lebihnya seperti itu tutorial dalam tema belajar bareng kita kali ini bersama seniman pemula. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Setiap kekurangan dalam alatnya bisa dikembangkan lebih baik dan lebih profesional lagi. Kalaupun tidak oleh saya, mungkin sama sobat kreatif atau generasi seniman-seniman lainnya. Dan setiap kelebihan dalam alatnya semoga bisa jadi salah satu referensi contoh baik ke depannya untuk setiap para seniman dalam berkarya, semoga saja. Mohon maaf dari banyak tutur dan penjelasan yang belepotan dari pemula ini ya. Semoga dapat dipahami oleh semuanya, dan semoga tidak ada nada menggurui dan mengajari dari setiap penyampaian. Karena insya Allah tidak ada selain maksud untuk sejauh itu ya. Kita semua sama-sama belajar di sini. Saya butuh masukan pengetahuan juga dari sobat kreatif semuanya. Oke sobat kreatif, lanjutkan dan tetap semangat untuk berkarya. Jangan malu berkarya karena masih minim skill. Jangan pesimis karena sering gagal ya dalam mengerjakan apapun. Jangan minder karena hanya punya karya yang kecil, apalagi berkecil hati karena banyaknya bullying dan penyepelean. Nilai itu ada di akhir ya sobat kreatif. Intinya kita semua hanya perlu waktu dan semangat untuk mahir, dan itu sangat wajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.